Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in umurud dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara ialah Bapak Abdul Muni As-Saifuddin. Perkenalkan, nama saya Tania Mardiana Asari, NIM saya 238201214. Prodi saya ialah Hukum Keluarga Islam kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang dimana PowerPoint ini akan diperuntukkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, yang dimana tema saya ialah sumber hukum tata negara. Baik, kita masuk ke dalam presentasi. Sumber hukum atau sumber hukum tata negara. Untuk konsepsi sumber hukum itu sendiri, istilah sumber hukum memiliki istilah yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana sumber hukum itu dilihat. Hayden George Whitecross dalam bukunya The Books of Jurisprudence mengatakan bahwa istilah sumber hukum itu memiliki banyak arti yang sering menimbulkan kesalahan-kesalahan, kecuali kalau diteliti dengan seksama mengenai arti tertentu yang diberikan kepadanya dalam pokok persejaraan sudut pandang tertentu. Jadi sumber hukum ini dilihat dari sudut pandang dari mananya. Menurut Utrecht mengatakan bahwa kebanyakan para ahli memberikan istilah sumber hukum berdasarkan sudut pandang keilmuannya, yakni yang pertama, sumber hukum ditinjau dari sudut pandang ahli sejarah, yang membedakan sumber hukum dalam arti pengenalan hukum dan sumber hukum dalam arti sumber dari mana pembentuk ikatan hukum yang memperoleh bahan dan alam, arti sistem hukum dari mana tumbuh hukum positif negara. Yang kedua ialah sumber hukum ditinjau dari sudut para ahli filsafat. Yang ketiga, sumber hukum ditinjau dari sudut para ahli sosiolog. Yang keempat, sumber hukum ditinjau dari sudut para ahli ekonomi. Yang kelima ialah sumber hukum ditinjau dari sudut para ahli religius. Yang keenam, sumber hukum ditinjau dari sudut pandang ahli hukum, yakni sumber hukum formil dan sumber hukum material. Pengertian sumber hukum itu sendiri. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan yang mengikat, dan apabila aturan tersebut dilanggar terdapat konsekuen. Sumber hukum ini, maksudnya dari penjelasan pengertian ini, ialah sumber hukum yang dimana dia mengikat dan memaksa kepada pelakunya, dan jika dilanggar akan mendapatkan atau sanksi. Dalam pengetahuan ilmu hukum, menurut Joynarto, sumber hukum dibedakan dalam beberapa pengertian, yakni yang pertama, sumber hukum dalam pengertian sebagai asal hukumnya, yaitu berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Artinya, keputusan itu haruslah berasal dari pejabat yang berwenang untuk itu. Contohnya seperti ketetapan undang-undang. Yang kedua ialah sumber hukum dalam pengertian sebagai tempat ditemukannya peraturan hukum yang berlaku, misalnya undang-undang, kebiasaan traktat, jurisprudensi atau doktrin. Contoh nomor satu itu seperti asal hukumnya yang berwenang ialah DPR untuk menentukan undang-undang. Yang ketiga, sumber hukum dalam pengertian hal-hal yang dapat atau mempengaruhi kepada penguasa di dalam menentukan pembentukan hukumnya, misalnya rasa keadilan, keyakinan terhadap hukumnya. Jadi menurut Joynarto di sini, sumber hukum itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama asalnya hukum, yang kedua tempat, yang ketiga ialah hal-hal yang dapat mempengaruhi kepada penguasa. Utrecht membagi sumber hukum, yakni yang pertama sumber hukum material, yakni sumber hukum yang menentukan isi hukum. Yang kedua ialah sumber hukum formil, yakni sumber hukum yang dikenal dari bentuknya, karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui dan berarti. Sumber hukum tata negara. Menurut Joynarto, istilah sumber hukum tata negara dapat ditinjau dari tiga pengertian, yakni yang pertama, sumber dalam arti sebagai asal hukum tata negara, yaitu berkaitan dengan kewenangan penguasa. Antara lain, pertama ialah adanya suatu peraturan hukum yang dikeluarkan oleh penguasa. Yang kedua ialah adanya kewenangan. Yang ketiga, kewenangan penguasa harus ada dasar hukumnya. Jadi tidak bisa kewenangan itu hadir tanpa dasar hukum yang nyata. Yang kedua ialah sumber hukum dalam arti tempat ditemukannya
diketemukannya hukum tata negara, yaitu sumber yang membahas mengenai macam-macam jenis dan bentuk peraturan terutama yang tertulis berupa Undang-Undang Dasar, PP, Kepres, dan lain-lainnya. Yang ketiga ialah sumber hukum, dalam arti sebagai hal-hal yang dapat mempengaruhi penentuan hukum tata negara, artinya dalam menetapkan hukum positif yang baik dan adil sesuai dengan keadaan kebutuhan, harus memperhatikan keyakinan, perasaan, dan hak hukum. Jadi di sini tidak semata-merta menjadi sebuah dasar hukum dari yang adanya dari sumber hukum ini tadi tidak dilihat dari keyakinan dan perasaan hukum. Pasal 1 TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan menunjukkan bahwa yang pertama, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan. Yang kedua ialah sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Yang ketiga ialah sumber hukum dasar nasional. Yang pertama, Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua ialah batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sumber hukum tata negara di Indonesia, sumber hukum material, ialah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber hukum ini diperlukan ketika akan menyelidiki asal-usul hukum dan menentukan isi hukum. Misalnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang kemudian menjadi falsafah negara, merupakan sumber hukum dalam arti material yang tidak saja menjiwai, bahkan dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum. Mengapa Pancasila ini dijadikan sebuah pandangan hidup? Karena kemudian dia dijadikan falsafah seperti itu. Karena di dalamnya ini Pancasila menjelaskan asal-usul pembentukan lebih baiknya tentang negara seperti itu, kayak ketuhanan yang Maha Esa, dan itu kan termasuk juga ke dasar hukum yang akan menjadikan sumber hukum seperti itu. Menurut TAP MPRS nomor 10 MPRS 1966 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang menjadi sumber hukum perundang-undangan Republik Indonesia adalah Pancasila. Alasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia yaitu yang pertama, Pancasila merupakan isi dari sumber hukum. Yang kedua, Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah negara. Yang ketiga, Pancasila merupakan jiwa dari setiap peraturan yang dibuat, diberlakukan segala peraturan perundang-undangan atau hukum apapun bertentangan dengan jiwa Pancasila harus dibatalkan atau tidak berlaku. Jadi negara kita ini berasas Pancasila. Jika di dalam sumber hukum Indonesia sumber tertibnya dimasukkan tentang agama atau seperti contoh hukum-hukum Islam yang dikentalkan di dalam Indonesia, itu tidak sah jika tidak menggunakan Pancasila. Dilihat dari demokrasi negara kita sendiri. Sumber hukum formil yaitu sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya. Karena bentuknya inilah sumber hukum formil diketahui dan ditaati semua hukum Islam. Sumber hukum formil hukum tata negara meliputi yang pertama, peraturan perundang-undangan atau undang-undang. Yang kedua, kebiasaan kastem dan adat. Yang ketiga, perjanjian antar negara atau traktat. Yang keempat, keputusan hakim jurisprudensi. Yang kelima, pendapat ahli hukum terkemuka atau jurisprudensi. Undang-undang. Menurut Eusebius, undang-undang punya dua arti. Yang pertama, undang-undang dalam arti formil ialah keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya. Misal pengertian undang-undang menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen adalah peraturan yang dibuat pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua ialah undang-undang dalam arti material, ialah keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk. Jadi undang-undang ini berlaku untuk semua penduduk Indonesia. Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis. Di samping undang-undang berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yang merupakan sumber hukum misalnya kebiasaan, traktat, dan sebagainya. Sebagai sumber hukum formil, Undang-Undang 1945 meliputi A. Merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan. Yang kedua ialah merupakan hukum dasar bagi pengembangan peraturan perundang-undangan. Asas peraturan perundang-undangan yaitu yang pertama, undang-undang tidak berlaku surut. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Dan seperti tadi DPR yang ketetapannya.
Yang ketiga, undang-undang yang bersifat khusus mengartikan undang-undang yang bersifat umum. Asas peraturan perundang-undangan yaitu yang ketiga ialah undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Jadi asas peraturan perundang-undangan ialah mengutamakan yang khusus terlebih dahulu daripada yang umum. Yang keempat ialah undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu yang mengatur hal yang sama. Satu undang-undang tidak berlaku lagi apabila pertama, jangka waktu berlakunya yang telah ditentukan oleh undang-undang yang bersangkutan sudah habis. Yang kedua ialah keadaan atau hal untuk mana undang-undang itu dibuat sudah tidak ada lagi. Yang ketiga, undang-undang itu dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi. Misalnya undang-undang ini kan dibuat oleh DPR. Jadi undang-undang ini bisa tidak berlaku jika DPR tadi dicabut. Yang keempat ialah telah ada undang-undang yang baru, isinya bertentangan atau berlainan dengan undang-undang yang dahulu berlaku. Jadi misalnya kayak seperti masalah yang kemarin tentang perihal undang-undang banyak denda itu kan tidak berlaku dengan undang-undang yang dahulu, jadi dicabut karena tidak menyalahi kemaslahatan seperti itu. Ketetapan MPR dalam sumber hukum juga termasuk ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah bentuk produk legislatif yang merupakan musyawarah MPR yang ditunjukkan keluar atau dari majelis, yaitu mengatur tentang GBHN dalam bidang legislatif dan yudikatif. Berdasarkan pasal 102 TAP MPR nomor 1/MPR /1973 tentang peraturan tata tertib MPR tentang bentuk keputusan MPR. Yang pertama ialah ketetapan MPR, yaitu putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar dan ke dalam majelis. Yang kedua ialah keputusan MPR, yaitu putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam majelis. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Pertama ialah Perpu dibentuk dalam hal kegentingan yang memaksa atau keadaan yang mendesak. Yang kedua ialah pasal 22 Undang 1945. Dalam ikhwal, kepentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan-peraturan sebagai pengganti undang-undang dasar. Yang kedua ialah Perpu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam sidang berikutnya. Jika tidak mendapatkan persetujuan DPR dalam sidang berikutnya, maka Perpu harus dicabut. Jadi untuk membuat Perpu ini, jika DPR tidak menyetujui, maka langsung otomatis Perpu ini tadi harus dicabut seperti itu. Yang ketiga ialah peraturan pemerintah PP atau pemerintah menetapkan PP untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 1945. Misalnya, peraturan pemerintahan atau PP nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah wakil kepala daerah sebagaimana pelaksana Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Peraturan daerah atau Perda. Peraturan daerah dibentuk oleh pemerintah daerah. Peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama pemerintah daerah. Yang kedua ialah khusus untuk rancangan peraturan daerah APBD, rancangannya disiapkan oleh pemerintah daerah yang telah mencakup keuangan DPRD untuk dibahas bersama DPRD. Jadi untuk bikin perda ini ada ketentuannya yang dimana juga dibentuk bersama dengan DPRD. Yang berikutnya ialah kebiasaan atau convention. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama apabila kebiasaan itu diterima masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa sehingga tindakan melanggarnya dianggap sebagai pelanggaran nilai-nilai dan perasaan hukum, maka disebutlah itu kebiasaan. Jadi sumber hukum itu juga hadir ketika dalam kebiasaan atau convention yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Terima kasih. Thanks for watching. Terima kasih, mohon maaf jika ada tutur kata saya yang lepotan dan ada tutur kata yang tidak pas kepada Bapak dan para yang menonton video ini karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.